Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang metode dan sistem pembayaran internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Nurul Tarik sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai beberapa metode pembayaran internasional. Yang pertama adalah account receivable financing, adalah suatu metode pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada eksportir berdasarkan kredit overchange yang selanjutnya diberikan kepada importir atau pembeli. Biasanya jangka waktu untuk account receivable financing ini berkisar hanya 1 sampai hingga 6 bulan. Kemudian adalah banker acceptance, adalah suatu metode pembiayaan yang dilakukan oleh bill of exchange atau term draft yang wajib dibayar oleh bank setelah jatuh tempo atau maturity. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah importir melalui bank membuka L atau C yang ditujukan kepada eksportir atau penjual. Yang kedua adalah LC yang telah diterima adalah eksportir akan menerbitkan term draft atau shipping dokumen kepada bank. Yang ketiga adalah bank eksportir apabila ia ingin menguangkan banker acceptance sebelum jatuh tempo, maka eksportir meminta bank untuk menjual bank acceptance dengan harga diskon atau di pasar uang dengan money market. Selanjutnya adalah short term bank loan, adalah metode pembayaran ini diberikan oleh bank atas dasar banker acceptance yang diterbitkan untuk modal kerja dan pembelian inventory dalam bentuk pinjaman jangka pendek. Yang selanjutnya adalah counter trade atau imbal dagang. Metode pembiayaan ini dilakukan dengan cara penukaran barang dengan barang baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya adalah barter, kemudian counter purchase, switch trading, dan offset. Saya Ika Wahyu Lestari, NIM 12406193032. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber dan metode pembayaran internasional yang keenam, yaitu factoring atau anjak piutang. Factoring yang disebut juga sebagai anjak piutang merupakan suatu sistem pembayaran yang diperoleh eksportir dengan cara menjual account receivable-nya dengan diskon tertentu kepada suatu lembaga keuangan atau commercial finance company yang disebut sebagai faktor broker di tempat eksportir berada. Kemudian yang keenam yaitu forfeiting. Metode ini umumnya digunakan untuk pembiayaan pembelian barang modal yang cukup mahal, dapat sampai lebih dari $500 yang dilakukan importir dengan cara mengeluarkan promissory notes kepada eksportir. Kemudian promissory notes ini dijual kepada forfeiting bank atau financial institution lainnya. Dan yang ketujuh adalah leasing. Leasing merupakan suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal capital goods, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan lesi penyewa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala. Kemudian yang kedelapan adalah long term financing. Keputusan pembiayaan jangka panjang dengan menerbitkan bonds atau obligasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan secara akan ditentukan oleh tingkat bunga dan perubahan nilai tukar atau kurs falas yang digunakan. Saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran internasional. Yang pertama adalah cash in advance atau prepayment atau advance payment. Cash in advance adalah suatu cara pembayaran yang dilakukan pembeli atau importir kepada penjual atau eksportir sebelum barang dikapalkan. Pembayaran ini dilakukan secara tunai, baik secara keseluruhan full payment atau sebagian partial payment, karena alasan berikut. Yang pertama,
Permintaan atas produk melebihi penawaran atas produk. Yang kedua, penjual dan pembeli belum saling mengenal atau kurang saling percaya. Yang ketiga, dalam situasi darurat misalnya peperangan. Yang keempat, mata uang importir termasuk mata uang lemah atau soft currency yang berisiko tinggi. Perkenalkan, nama saya Linda Mariska, NIM 020 dari kelas MKS 4A. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan materi mengenai open account, letter of credit, dan private compensation. Yang pertama yaitu open account. Sistem ini adalah sistem pembayaran yang justru dilakukan setelah produk dikirim dan laku terjual atau setelah jangka waktu tertentu karena pembeli dan penjual sudah saling percaya sepenuhnya, atau dilakukan antara suatu perusahaan dan afiliasinya atau intra perusahaan multinasionalnya. Dengan sistem pembayaran ini, penjual hanya perlu mengirimkan faktur kepada pembeli yang nantinya akan dibayar setelah jangka waktu yang telah ditentukan atau sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua yaitu materi mengenai private compensation. Private compensation adalah suatu metode pembayaran internasional yang dilakukan antara pemberi dan penjual dengan jalan melakukan kompensasi penuh atau sebagian utang piutang baik secara langsung atau tidak langsung melalui pihak ketiga sehingga mengurangi atau meniadakan transfer ke luar negeri. Sebagai contoh adalah mekanisme private compensation. Yang ketiga yaitu letter of credit. Letter of credit adalah suatu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh issuing bank atas permintaan pembeli atau importir yang ditunjukkan kepada penjual atau eksportir melalui advancing atau confirming bank dengan menyatakan bahwa issuing bank akan membayar sejumlah uang tertentu apabila syarat-syarat yang telah ditetapkan LC tersebut dipenuhi. Saya Ica Bionevi Putri, NIM 010 akan menjelaskan tentang wesel. Wesel sering juga disebut dengan draft. Wesel adalah surat tertulis dari exporting untuk importing untuk melakukan pembayaran dalam jumlah tertentu kepada pihak yang dituju. Macam-macam wesel ada dua, sesuai dengan kelengkapannya dan cara pembayarannya. Yang pertama, sesuai dengan kelengkapannya, yaitu clean draft, atau dapat diartikan dibayar tanpa kelengkapan dokumen. Yang kedua, dokumen draft yang dapat diartikan yaitu dengan kita membayar dengan sesuai kelengkapan dokumennya. Yang kedua, saat pembayaran yaitu sync draft atau saat diperiksa. Dua date time draft pada tanggal waktu tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsinyasi. Konsinyasi adalah sistem pembayaran internasional yang dilakukan oleh importing kepada exporting setelah barang laku kepada pihak ketiga. Sistem ini juga memiliki resiko yang tinggi, yaitu pembeli tidak membayar kepada penjual. Yang kedua, pembeli telah menjual barang kepada pihak ketiga, namun menunda pembayaran kepada penjual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah bergabung dalam presentasi kelompok kami. See you, bye-bye.